Ya, gegernya perjanjian politik antara Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto ini mencolok karena melihat momentum, timingnya. Bertepatan pada saat Anies Baswedan sudah memegang tiket Capres 2024 melihat PKS dan juga Demokrat yang merapat ke Nasdem. Bang Taslim juga melihat hal ini? Ya, jadi sebenarnya pertanyaan sugestif yang kita bisa ajukan, apakah isu ini akan muncul kalau Anies tidak mencalonkan diri? Apakah isu ini akan mencuat kalau elektabilitas Anies tidak semakin tinggi? Nah, tadi kita bicara soal perjanjian. Perjanjian itu kan sebuah perikatan. Wujudnya mana? Ya kan Andre bilang ada, mana itu barang? Jadi maksud saya terlalu sumir kita bicara. Tema ini menjadi terlalu sumir disaksikan oleh jutaan publik. Mempertaruhkan reputasi TV One yang bagus hanya membicarakan remeh-temeh. Tapi kalau kata Bang Andre tadi, kalau ada nanti shock loh Bang. Kalau ditunjukkan nanti shock loh Bang. Sebelum 3 Oktober, kami berbulan-bulan mendalami semua kandidat yang akan kami deklarasikan. Saya salah satu yang membaca, salah satu yang mewawancarai. Yang pertama, 2 hal ini. Yang pertama soal pernyataan seolah-olah ya, seolah-olah Anies mengingkari komitmennya dengan Prabowo yang tidak mencalonkan diri. Itu ada di televisi, gampang dicari di Google. Itu clear dalam konteks 2019. Pak Anies mengatakan waktu itu termasuk Pak Prabowo mengajak beliau ya sebagai salah satu kandidat cawapres. Beliau mengatakan saya ingin menuntaskan pekerjaan saya di DKI. Jadi konteksnya itu sangat jelas. Yang kedua soal uang dan segala macam itu, kita juga sudah dari awal kita sudah tanya. Jadi kita ini memang membongkar semua soal Anies sebelum kita deklarasikan soal uang itu pada saat itu apa yang kemudian bisa dikorek Bang? Kita tanya persis seperti tadi yang dengan narasi yang berbeda seperti yang dikatakan Andi tadi. Perjanjian itu ada, walaupun kita sama-sama tidak lihat, saya juga tidak lihat. Perjanjian itu ada, tapi konteksnya apabila menang itu dianggap lunas. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh orang yang paling kredibel menurut saya sekarang, Sudirman Said. Sudirman Said itu orang yang incas menjadi juru bicara Anies. Di tim kecil kita pun, di tim kecil koalisi, Sudirman Said mewakili Anies. Jadi maksud saya terlalu banyak isu lain yang lebih penting untuk menjelaskan rakyat daripada kita harus bicara yang seperti ini. Andre tadi bilang juga tidak lihat. Terus apa yang kita bicarakan? Saya backgroundnya lawyer. Bukti itu. Bang, saya nggak bilang saya nggak lihat, saya lihat Bang. Ya mana itu barang? Taruh di atas meja dong. Bang, ini konsumsi internal, makanya saya bilang dari awal. Kalau konsumsi internal nggak usah dibicarakan di publik gitu. Kami nggak ada bicarakan Bang Sandi, karena beliau salah satu pelaku sejarah. Makanya beliau bilang, iya, jadi saya komit karena saya tahu perjanjian kalau itu. Konteksnya gitu kepercayaan, kalau konteksnya kepercayaan kita tahu Sandi itu siapa. Jadi pertanyaan saya lagi, apakah mungkin isu ini akan? Jadi maksud abang Bang Sandi pembohong? Bukan soal Bang Sandi pembohong. Bang Sandi tidak bisa membuktikan omongannya. Itu beda. Ya? Saya pakai narasi lawyer. Sandi sampai sekarang tidak bisa membuktikan. Jadi kalau kita harus memilih percaya siapa, saya percaya Sudirman Said. Sama-sama tidak ada bukti. Mungkin kalau dari segi, dalam pandangan saya, dalam subjektivitas saya, Sudirman Said lebih kredibel daripada yang lain. Jadi poin saya begini loh. Benar tadi kata Dedi. Masa isu begini jadi agenda? Enggak, agenda talk show. Bang, saya ingin menegaskan aja karena itu kami mengundang Abang. Karena saya tahu perjanjian itu ada, Bang Sudirman Said. Mana itu barang? Bang, perjanjian itu harus ada wujud. Taruh di atas meja, mari kita lihat sama-sama gitu loh. Ya, saya ingin menegaskan perjanjian itu ada. Sudirman Said bilang perjanjian nggak ada. Perjanjian ada kata Sudirman Said. Nah, pertama, tetapi kalau Sudirman menang Said, menang itu dianggap lunas. Dan sekarang itu perjanjian Bang Sandi dengan Mas Anies kali, bukan perjanjian yang ditandatangani oleh Pak Prabowo, Anies dan Sandi. Kalau itu ada beda kali itu Bang. Konteks ini kedua kan, kalau yang pertama tadi yang dengan Prabowo itu konteksnya pemilu 2019. Ada di beberapa televisi. Anies mengatakan saya tidak bersedia. Nih, saya jelaskan ini. Saya tidak bersedia, saya ingin menyelesaikan tugas saya. Di surat perjanjian itu nggak ada angka tahun 2019. Jadi yang mana ada buktinya? Bang? Saya mengatakan ada, Anda mengatakan tidak ada, dan Anda yang mulai mana buktinya? Kita artinya hingga saat ini masih berlaku perjanjian itu Bang? Kan jelas pernyataan Bang Sandi berapa minggu yang lalu bahwa waktu doorstop keluar istana bahwa saya sampai sekarang komit
Bentar Bang, gantian lah Bang. Boleh lah, saya ditanya. Abang belum berkuasai susah kasih orang bicara. Mulai. Sudah saya berikan. Jadi gini, tadi ini kan giliran saya. Saya berikan Bang Andre, silakan Bang Andre. Oh iya. Boleh. Singkat aja Bang, singkat boleh. Jadi gini, singkat aja supaya Bang Taslim bicara 1 jam lagi boleh. Jadi gini. Bisa ketawa gue jadi ya. Jadi gini, kata Bang Sandi dalam doorstop keluar istana setelah rapat kabinet, beliau menegaskan bahwasanya perjanjian itu masih berlaku sampai sekarang. Makanya saya komit mendukung Pak Prabowo di 2024. Itu pernyataan Sandiaga Uno, kan salah satu pelaku sejarah penandatangan. Sepihak dan subjektif. Tadi Anda mengatakan, terserah Abang muter-muter, yang jelas pelaku sejarah bilang masih komit. Mungkin lebih tepat Anies Baswedan yang bicara membantah Bang Sandi, bukan Hermawan Taslim. Anda mengatakan Sandi tidak mewakili siapa-siapa. Tapi Anda juga malam ini menjadi juru bicara Sandi. Berulang-ulang Anda mengatakan itu kan. Bang Taslim, saya kita agak maju sedikit. Mengutip pernyataan Bang Sandi, doorstop keluar istana. Soal ini kalau tidak ada buktinya langsung memang jadi perdebatan yang tanpa ujung. Tapi seperti ini, kalau Anda sudah mempelajari rekam jejak Anies dari awal hingga akhir. Saya salah satu tidak ada sama sekali kerikil di tengah jalan Sandiaga, tidak ada sama sekali. Clear, seperti yang dikatakan oleh Sudirman Said, perjanjian kita tanya, ya kan? Sama saja seperti kalau orang mau jadi caleg, saya kira Dedi mengalami ini, kan dia harus ada surat pernyataan dari pengadilan niaga bahwa tidak dalam keadaan pilot, tidak punya utang dan segala macam. Kita gali itu sebelum 3 Oktober, ya. Kita gali itu sebelum 3 Oktober. Dan dikatakan maka selama ini kita anggap itu tidak ada karena sudah dianggap kalau menang itu lunas. Nah, kalau soal pernyataan tidak ingin melawan Prabowo dan segala macam itu konteksnya 2019 itu gampang kok, kita pencet ini di HP saja kita ketemu kok. Dan hal itu dikonfirmasi juga tidak, misalnya dengan Mas Sandi atau Prabowo dan lain-lain? Nggak usah kita konfirmasi, kita percaya terhadap semua investigasi dan pemeriksaan kita. Saya nggak ada urusan dengan Sandi karena Sandi juga kan tidak ngomong sama saya. Bukan hanya soal kesepakatan, termasuk program kerja, kinerja tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah sama sekali. Kalau kinerja dan program kerja yang dibangun itu persepsi. Saya sudah bicara sampai di Merauke, ya. Saya sampai bicara dengan enis-enis tertentu sampai di Merauke dan kita bisa lihat, gampang lihatnya, ada LPJ-nya. Oke. LPJ ada LPJ gubernur diterima, itu gampang, itu tertulis kok, gampang sekali.